Shalom, salam kasih Tuhan bagi kita pada hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, Engkau berkatilah kami dalam mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dan untuk melaksanakan segala aktiviti pekerjaan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Judul firman Tuhan hari ini, hormati yang belum berkawin. Ayat renungan Keluaran 22 ayat 16 dan 17. Jika seseorang memujuk seorang anak darah yang belum bertunang lalu menidurinya, maka dia hendaklah membayar mas kawin untuk memperistri perempuan itu. Jika ayah perempuan itu sama sekali menolak untuk memberikan anaknya kepadanya, maka orang itu masih perlu membayar uang senilai mas kawin lazim bagi anak darah. Section ini daripada buku Keluaran bermula dengan satu siri peraturan awam untuk bangsa Israel yang baru saja dibebaskan. Ayat-ayat Alkitab kita untuk hari ini berbicara tentang memikat seorang perempuan muda dan mengambil kesempatan atas usia muda dan kenaifannya untuk mengambil kesempatan seksual ke atasnya. Menurut undang-undang ini, sesiapa sahaja yang mengambil kesempatan ke atas seorang perempuan muda wajib mengawininya. Dalam petikan yang bersamaan, Ulangan 22 ayat 23 hingga 24, kita mengetahui bahwa jika dia sedang bertunang dengan seseorang dan dia berhubungan intim dengan seorang lelaki yang lain, maka dia dan lelaki itu harus dihukum mati. Tujuan undang-undang ini disebutkan di sini ialah bahwa seorang lelaki harus menghormati seorang perempuan muda yang bujang. Pada masa yang sama, undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan ialah satu perkara yang terhormat dan mengajar bahwa anak-anak tidak seharusnya berkawin tanpa persetujuan ibu bapa mereka. Walaupun perempuan nampaknya tidak menikmati hak yang sama rata dengan lelaki yang Tuhan telah rancangkan, tapi Tuhan tidak mahu para lelaki mengambil kesempatan atas perempuan yang muda dan lemah. Itulah sebabnya mengapa terdapat sangat banyak peraturan berkenaan dengan orang yatim dan balu dan dalam teks kita untuk hari ini. Untuk seorang anak darah, walaupun anak-anak gadis belum berkawin pada usia awal, tetapi mereka harus menuruti adat-adat kebiasaan berkaitan dengan masa percintaan, pertunangan, dan perkawinan. Para lelaki, untuk bagian mereka, tidak boleh mengambil kesempatan ke atas seorang perempuan muda, tetapi diminta untuk mengambil semua langkah-langkah yang perlu untuk melindungi dia dan memastikan perlindungan fisikal dan perlindungan keuangannya. Kita hari ini juga harus memastikan yang para perempuan muda dan lemah tidak diambil kesempatan, sama ada secara fisikal dan lebih khusus lagi secara seksual. Kita harus mengambil semua langkah berjaga-jaga untuk memastikan keselamatan mereka. Pada masa yang sama, kita harus berhati-hati untuk tidak menggalakkan dating terlalu awal. Oleh karena lombus frontal otak yang merupakan tempat membuat penilaian belum dibentuk sepenuhnya sehingga usia kira-kira 25 tahun, maka dating yang awal boleh menjadi satu keburukan yang besar kepada hubungan yang sehat. Akhir sekali adalah paling baik bagi orang-orang muda untuk mendengarkan orang tua mereka dalam perkara ini dan bukannya melawan harapan dan nasihat mereka. Bapa yang pengasih, terima kasih untuk penjagaan dan pemerhatianmu untuk anak-anak muda dan lemah.
Dan terima kasih karena mengingatkan kami bahwa perkawinan dan seks harus dijaga dalam cara yang suci. Inilah pelajaran kita, mengatakan bahwa hormati yang belum berkawin. Hormati mereka, jagai mereka, lindungi mereka, bukan merosakkan mereka, bukan menghancurkan mereka. Inilah pelajaran kita, memberi nasihat yang baik. Semoga kita diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami, dan Engkau jagai kami. Berkati mereka yang belum berkawin, agar mereka akan dilindungi Tuhan selalu dalam masa-masa perjalanan hidup mereka. Dan lindungi mereka agar mereka menemukan pasangan mereka yang tepat yang Tuhan berikan. Terima kasih kau mendengar doa ini dalam nama Yesus. Amin.